Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Di sini saya dengan reporter Muhammad Yasin. Saya akan melakukan wawancara dengan Saudara Faris Amar. Ya, saudara Faris Amar. Jadi, apa yang Anda rasakan akibat dari dampak pandemi COVID-19 ini terhadap kehidupan perekonomian yang terjadi sekarang? Baik, yang kita rasakan adalah otomatis sangat berpengaruh dalam sektor bisnis, terutama yang saya rasakan sendiri di bisnis yang sedang saya jalankan, yaitu emas dan perhiasan. Karena yang kita tahu bahwa rating US naik setiap hari dan harga emas juga ikut naik, karena bahan utama daripada pembuatan perhiasan itu sendiri adalah emas. Jadi yang sangat berpengaruh karena COVID-19 ini yaitu orang itu semakin takut untuk membeli barang tersebut karena harganya semakin tinggi, dipengaruhi oleh US dan harga emas yang kisarannya hari ini mencapai harga di atas Rp800.000, dan emas tersebut adalah bahan utama untuk pembuatan perhiasan. Bukan hanya di emas, tapi di bidang lain-lain pun juga berpengaruh, seperti bahan pangan, bahan pokok dan lain-lain. Jadi keadaan ini sangat-sangat mempengaruhi usaha dan industri di bidang yang kita jalankan sekarang. Jadi gitu. Jadi sebelum terjadinya pandemi corona ini, harga emas sebelumnya berapa, dan dengan harga yang sekarang seberapa jauh bedanya? Selisihnya lumayan jauh, bukan lumayan, menurut saya sangat jauh. Pertama, US di harga normal yaitu di kisaran 14.200 sekian, dan kemarin sempat naik di 16.000 sekian. Begitu juga harga emas yang kisarannya waktu itu kita normalnya di 680 atau 690, sempat naik ke harga 750.000. Jadi sangat-sangat berpengaruh. Jadi itu ya dampak yang Anda rasakan. Lalu bagaimana Anda mengatasi perekonomian dalam bisnis Anda di saat yang genting seperti ini? Mungkin ada langkah-langkah yang Anda lakukan untuk meminimalisir kerugian atau meminimalisir resiko-resiko yang lain? Yang sangat berpengaruh yaitu kita menghentikan produksi. Biasanya produksi tetap berjalan sampai Lebaran H-10. Tapi sebelum H-5 puasa Ramadan, kita sudah mengurangi produksi dan memulangkan karyawan, karena kita harus menjamin nasib karyawan kita. Kita harus tetap memberikan mereka pekerjaan, uang makan siang, dan lain-lain. Untuk mengurangi kerugian yang berlipat-lipat, kita tangani dari perusahaan kita, yaitu yang pertama mengurangi produksi, yang kedua menghentikan produksi di H-5 sebelum puasa. Biasanya produksi tetap berjalan sampai H-10 karena Ramadan atau mau Idul Fitri itu rame-ramenya biasanya. Biasanya pesanan lagi naik, cuman karena keadaan dolar yang tinggi, terus larangan orang untuk keluar rumah, dan kita juga harus punya pegawai yang harus dipulangkan ke desa mereka. Jadi kita memilih untuk menutup produksi di H-5 sebelum puasa. Oke, jadi seperti itu ya Bapak Faris ya. Baik, terima kasih atas wawancaranya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat malam. Di sini saya dengan reporter Muhammad Yasin Marta. Saya dari Untak Surabaya. Saya akan melakukan wawancara dengan saudara Abdul Jabar. Bapak asalnya dari kota mana? Jakarta. Jadi seperti yang Anda tahu, di tengah-tengah pandemi corona ini kan banyak sekali terjadi kekacauan, mulai dari ekonomi, kehidupan sosial, dan lain-lain. Nah, menurut Anda, apa yang terjadi di dalam kehidupan Anda yang berdampak terhadap mungkin bisnis atau perekonomian yang terjadi dalam kehidupan Anda, ataupun di lingkup teman-teman Anda? Ya, jadi untuk dari masalah bisnis itu sangat berpengaruh, karena kan
bisnis itu hubungan antar sesama manusia. Sedangkan dengan adanya pandemi corona ini berpengaruh sangat besar, sehingga usaha atau bisnis-bisnis sekarang yang terjadi pasti susah untuk berjalan. Jadinya dampak pandemi ini berpengaruh sangat besar yang berakibat kita sebagai pebisnis bisa bangkrut apabila pandemi ini tidak selesai dalam waktu dekat. Lalu langkah-langkah apa yang Anda lakukan dalam mengantisipasi atau meminimalisir kerugian yang terjadi dalam bisnis Anda? Kalau boleh tahu Anda berbisnis dalam bidang apa? Sekarang saya berbisnis dalam bidang restoran. Untuk sekarang yang saya lakukan untuk mengantisipasi pandemi ini, usaha saya ditutup untuk meningkatkan social distancing sehingga tidak terjadi perkumpulan di satu tempat. Itu yang terjadi sekarang. Lalu bagaimana dengan nasib-nasib pegawai Anda? Apakah diberhentikan sementara atau di PHK? Untuk sementara semua karyawan yang ada sama saya itu kita berhentikan secara sementara sambil kita kasih tunjangan selama dia libur. Untuk tunjangan itu sendiri apakah full gaji sebulan atau mungkin dipotong beberapa persen? Untuk gaji itu kita kasih 50% dari gaji yang mereka terima selama pandemi ini selesai. Baik, selanjutnya apa yang Anda lakukan untuk mengantisipasi untuk proteksi diri Anda? Mungkin dari menjaga kesehatan, dari makanan dan lain-lain, atau mungkin menjaga kebugaran tubuh. Untuk saya pribadi, setiap hari saya melakukan makan makanan yang sehat, olahraga yang rutin, berjemur setiap pagi, dan minum vitamin minimal sehari sekali. Ya. Jadi itu yang Anda lakukan untuk meminimalisir ya? Ya. Baik, sebagaimana kita tahu pandemi corona ini semakin hari bisa kita katakan semakin kacau. Banyak masyarakat dan UKM merasa sangat dirugikan atas pandemi corona ini, sehingga akibatnya banyak sekali UKM dan perusahaan-perusahaan masyarakat terpaksa ditutup sementara. Dan sebagaimana kita lihat banyak nasib-nasib buruh-buruh seperti pegawai restoran, pegawai mall, dan ojek-ojek online, mereka banyak kehilangan pekerjaannya. Jadi baik, untuk wawancara ini saya akhiri. Terima kasih atas waktunya dan semoga pandemi corona ini cepat selesai dan diselesaikan oleh pemerintah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini dengan saya reporter Muhammad Yasin Lukman Marta dari Universitas 17 Agustus 1945. Di sini saya akan melakukan wawancara terhadap saudara Muhammad Ahnaf. Ya, kali ini saya akan membahas tentang pandemik COVID-19 yang terjadi di Indonesia. Jadi, sebagaimana kita tahu, COVID-19 ini menjadi pandemik yang pertama dalam sejarah di Indonesia maupun dunia yang sangat menggembarkan di bidang kesehatan maupun perekonomian. Banyak sekali terjadi kekacauan di berbagai dunia. Salah satunya kekacauan di bidang kesehatan maupun bisnis. Dengan saudara Hanaf bisa beri pendapatnya terhadap penanganan COVID-19 dari pemerintah. Bagaimana menurut Anda? Kalau menurut saya penanganan dari pemerintah ya lumayan baik. Dia mencegah lockdown dari daerah-daerah, terus memberi sumbangan, memberi appetizer, antiseptik, juga berbagilah. Dia membersihkan taman-taman, menyemprot di jalan-jalan dengan hal yang baik lah. Jadi menurut Anda, apakah sudah cukup langkah-langkah yang dilakukan pemerintah dalam mencegah COVID-19? Apa perlu ada evaluasi lagi atau sudah cukup menurut Anda? Kalau menurut saya sudah cukup, karena pemerintah sudah banyak mengeluarkan apa yang
yang wajib dikeluarkan untuk rakyat Indonesia ini. Baik. Harapan Anda apa bantuan yang pemerintah berikan untuk menghadapi pandemi COVID-19 ini? Mungkin sandang pangan untuk warga negara Indonesia. Jadi pemerintah ini menyalurkan seperti kayak beras, gula, telur, dan bahan makanan yang penting untuk warga Indonesia. Baik, jika dari sektor ekonomi, kalau boleh tahu apa pekerjaan yang Anda jalankan sekarang? Saya lagi menjalankan perusahaan travel umroh dan haji, pemberangkatan warga Indonesia yang mau berangkat umroh dan haji. Ya, menurut Anda kan sekarang kan travel sedang dibingungkan dengan COVID-19 ini karena kan perjalanan semua ditutup. Iya, betul. Lalu langkah-langkah apa yang Anda ambil untuk mengantisipasi kerugian yang terjadi di bisnis dan perekonomian Anda? Ya, saya sendiri cukup bingung kenapa kok COVID-19 ini waktunya mendekati puasaan. Karena puasaan ini banyak warga-warga Indonesia yang mau berangkat umroh. Jadi karena itu ya kita mau tidak mau, namanya musibah, kita harus ya menenangkan warga yang udah mendaftarkan untuk pergi umroh waktu puasaan. Seperti kita ajak sharing, jadi pesertanya itu kita beritahu, oh nanti setelah corona kita akan mengadakan lagi umroh itu, dan ya banyak lagi, mungkin peserta-peserta banyak yang marah karena kemarin yang udah ada berangkat tapi ditolak oleh Saudi, dari bandara Saudi kita ditolak untuk balik surat ke Indonesia lagi. Ya mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih atas waktunya dan semoga pandemi COVID-19 ini segera berakhir di Indonesia baik pun dunia. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.